Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. I think it's not important. Karena yang paling penting sekarang adalah apa yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah model-model pengembangan kurikulum. Oke, akan ada dua model yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model Tiller, dan yang kedua adalah model Tabas atau inverted model. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu model-model pengembangan kurikulum. Langsung saja kita bahas. Oke, apa sih itu model-model pengembangan kurikulum? Oke, karena kita membahas mengenai model dan juga pengembangan kurikulum, kita terjemahkan dulu model itu apa. A model is a mental picture that help us understanding something we cannot see or experience directly. Atau juga kita bisa definisikan model ini sebagai seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Model ini tidak menggambarkan sesuatu persis seperti kenyataan yang sebenarnya, namun dipandang sebagai replikasi asli. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa model itu adalah sebuah gambaran mental. Maka akibatnya akan terdapat banyak model sesuai dengan kemampuan pembuat model dalam menuangkan suatu fenomena. Bisa jadi itu dalam wujud miniatur, bagan, ataupun deskripsi langkah-langkah proses dari suatu benda atau peristiwa. Oke, kita beranjak ke pengembangan kurikulum, atau biasa kita sebut curriculum development, merupakan suatu istilah yang komprehensif. Di dalamnya ini mencakup perencanaan, penerapan, dan juga penilaian. Karena pengembangan kurikulum ini memiliki implikasi terhadap adanya perubahan dan perbaikan, maka istilah pengembangan kurikulum ini terkadang juga disamakan dengan istilah perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement. Meskipun pada banyak kasus sebenarnya perbaikan itu merupakan akibat dari adanya pengembangan. Tadi kita sudah bahas mengenai model dan juga pengembangan kurikulum. Jadi apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum itu adalah gambaran sistematis mengenai prosedur yang ditempuh dalam melakukan aktivitas pengembangan kurikulum, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan ataupun uji coba, dan penilaian kurikulum, di mana inti dari aktivitas ini sebenarnya adalah pengambilan keputusan tentang apa, mengapa, dan bagaimana komponen-komponen kurikulum yang akan dibuat. Oke, kita langsung saja ke model yang pertama, yaitu ada model Tiller. Model pengembangan kurikulum Tiller ini mengacu pada 4 pertanyaan dasar yang harus dijawab, di mana pertanyaan tersebut merupakan pilar-pilar bangunan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada dasarnya adalah proses menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu membentuk hasil berupa kurikulum. Pertanyaan pertama berkenaan dengan what educational purpose should the school seek to attain, atau berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan kedua berkaitan dengan pengalaman belajar ini, di dalamnya sudah tercakup materi apa yang harus diberikan. Yang ketiga berkenaan dengan organisasi kegiatan atau pengalaman belajar yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir berkaitan dengan upaya mekanisme apa yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum, atau kita sebut evaluasi. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan masyarakat yang terdiri dari para ahli bidang studi kurikulum, pendidikan psikologi, dan perkembangan anak, dan bidang lainnya yang terkait. Kemudian langkah-langkah dan menentukan tujuan, di mana menentukan tujuan ini harus menggambarkan arah pendidikan yang akan dituju, jenis kemampuan apa yang harus dimiliki siswa setelah proses pendidikan. Kemudian Tiller ini mempunyai 3 klasifikasi karakteristik tujuan kurikulum, yaitu ada tujuan kurikulum yang menekankan pada penguasaan konsep dan teori ilmu pengetahuan atau disiplin oriented. Kemudian ada child center yang pengembangan pribadi atau model humanistik. Dan yang terakhir ada society center, tujuan kurikulum yang menekankan pada upaya perbaikan kehidupan masyarakat. Nah, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum ini
ada pertimbangan para ahli disiplin ilmu, ada juga sebagai siswa dan kehidupan sosial kontemporer. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tentunya. Yang kedua, pengalaman belajar ini harus memuaskan siswa. Yang ketiga, setiap rancangan pengalaman belajar sebaiknya melibatkan siswa. Dan yang keempat, pengalaman belajar bisa mencapai lebih dari satu tujuan. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Tiller mengajukan 3 prinsip untuk mengorganisasi pengalaman belajar agar efektif, yaitu ada kesinambungan, ada urutan isi, dan juga integrasi. Yang terakhir ada menentukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan. Nah, untuk mengetahuinya itu dengan cara melihat apakah telah terjadi perubahan tingkah laku pada siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian yang dilakukan ini sebaiknya dilakukan melalui pretest maupun post-test. Oke, kita beranjak ke model yang kedua, ada model Tabas atau inverted model, di mana model ini lebih rinci dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan modelnya Tiller. Atau bisa dibilang ini tuh merupakan modifikasi dari modelnya Tiller. Nah, modifikasi tersebut ini terutama pada penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Di mana tab ini percaya bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah yang pertama adalah membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru, di mana dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan perencanaan berdasarkan teori yang kuat dan juga perlu melakukan eksperimen. Unit eksperimennya terdiri dari mendiagnosis, merumuskan tujuan, memilih isi, mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, mengevaluasi dan melihat sekuens dan keseimbangan. Kemudian yang kedua, menguji unit eksperimen dari langkah yang pertama. Selanjutnya, mengadakan revisi dan juga konsolidasi, yaitu melakukan penyempurnaan ataupun perbaikan, dan juga menarik kesimpulan atau yang disebut dengan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau developing a framework. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apakah lingkup isi telah memadai? Yang kedua, apakah isi telah tersusun secara logis? Yang ketiga, apakah pembelajaran telah memberikan peluang terhadap pengembangan intelektual, keterampilan, dan juga sikap? Dan yang terakhir, apakah konsep dasar sudah terakomodasi? Langkah yang terakhir yaitu implementasi dan diseminasi, di mana dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah. Perlu dilakukan pendataan tentang kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Oke, semoga kalian paham apa yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai model-model pengembangan kurikulum. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share. See you and bye-bye!